Hai hai hai, sahabat Mr. The Cream Indonesia, salam olahraga. Ikuti berita terupdate dan terpercaya, like, subscribe, komen, dan share channel Mr. The Cream Indonesia. Jangan lupa jekikis ya guys. Hehehehe. Berdasarkan data dari AFC, ranking kompetisi Liga Indonesia merosot ke posisi 13 Yona Timur. Dengan kata lain, tim-tim Liga 1 harus absen untuk Liga Champions Asia 2021 karena terlempar dari 12 besar zona Asia Timur. Absennya klub Liga 1 di Liga Champions Asia 2021 tentu membuat sepak bola Indonesia berduka karena kehilangan kesempatan untuk bertanding dengan para raksasa Asia lainnya. Memang tak dapat dipungkiri prestasi tim Indonesia di Liga Champions Asia dalam beberapa tahun terakhir dalam sorotan. Di 2 edisi terakhir saja, tim Liga 1 tidak mampu lolos ke babak utama Liga Champions Asia. Itulah yang menjadi penyebab ranking kompetisi Liga Indonesia mengalami penurunan peringkat sehingga harus absen di Liga Champions Asia musim depan. Padahal di masa lalu klub-klub Indonesia pernah ukir prestasi membanggakan di Liga Champions Asia. Berikut 7 klub Indonesia yang mampu kiprah di ajang Liga Champions Asia. Yang pertama, PSMS Medan. PSMS Medan pernah mencatatkan prestasi mencapai semifinal ajang Asian Club Championship 1970. Sebagai informasi, Asian Club Championship merupakan cikal bakal dari ajang Liga Champions Asia yang kita kenal saat ini. Bermaterikan pemain lokal dan legendaris seperti Roni Paslah, P. Ipong Silalahi, hingga Tumpak Sihite. PSMS Medan berhasil melaju ke semifinal setelah lolos sebagai runner-up grup B yang berisikan Hapoel Tel Aviv dari Israel, West Bengal dari India, dan Royal Thai Police dari Thailand. Sayangnya, di babak semifinal, langkah PSMS Medan harus dihentikan oleh Taj Tehran, Iran, yang kemudian menjadi juara Asian Club Championship 1970. Di perebutan tempat ketiga, PSMS Medan harus kembali menelan kekalahan dari Monument Lebanon. Yang kedua, Gramayuda 3 Berlian. Sekitar 16 tahun kemudian, kembali muncul tim Indonesia yang kiprah di kompetisi level Asia, yaitu Gramayuda 3 Berlian. Klub asal Palembang yang kini sudah bubar itu bisa dikatakan meraih prestasi tertinggi tim Indonesia karena menjadi juara Asia ketiga Asian Club Championship. Langkah Gramayuda 3 Berlian sendiri terhenti di semifinal oleh Daewoo Royal dari Korea Selatan. Akan tetapi, Gramayuda 3 Berlian berhasil mencatatkan sejarah dengan mengalahkan Al-Ittihad Aleppo dari Syria dalam perebutan tempat ketiga. Sebuah prestasi yang melebihi PSMS Medan. Yang ketiga, Pelita Jaya. Siapa sangka dalam waktu 5 tahun kemudian, pencapaian Gramayuda 3 Berlian berhasil disamai oleh Pelita Jaya. Memulai langkahnya di Asian Club Championship 1991 sejak babak kualifikasi, Pelita Jaya yang saat ini digawangi Bambang Nurdiansyah dan Ruli Nere tampil apik sehingga mampu lolos ke semifinal. Namun,
perjuangan Pelita Jaya akhirnya harus terhenti di semifinal oleh Esteghlal dari Iran. Pelita Jaya akhirnya menyamai prestasi Kramayuda 3 berlian dengan menjadi juara ketiga Asian Club Championship 1991 setelah sukses mengalahkan klub Korea Utara melalui drama adu penalti. Yang keempat, Arseto Solo. Skuad Arseto Solo FC merupakan sepak bola dari Solo. 2 tahun setelah kisah legendaris Pelita Jaya, muncul Arseto Solo yang sukses mengharumkan sepak bola Indonesia dalam tingkat Asia. Setelah menyingkirkan Haichuan Vietnam, Kota Rangers Brunei Darussalam, dan Thai Farmer Bank dari Thailand, Arseto Solo berhak tampil dalam babak akhir Asian Club Championship. Sayangnya, Arseto Solo gagal setelah kalah dari Yomiuri Jepang, Al-Sabab Arab Saudi, dan Muhara Club Bahrain di fase grup. Yang kelima, Persib Bandung. Persib Bandung ternyata juga pernah mengukir prestasi membanggakan di Asian Club Championship dengan mencapai babak akhir. Sama seperti Arseto Solo, Persib Bandung hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai babak semifinal. Persib Bandung yang saat itu berstatus sebagai kampion Liga Indonesia Jilid pertama tak kuasa melawan Thai Farmer Bank Seongnam Ilhwa Korea Selatan dan Verdy Kawasaki dari Jepang di babak akhir sebelum menuju semifinal. Yang keenam, PSM Makassar. Memasuki tahun 2000-an, PSM Makassar sukses membuat kejutan dengan melangkah hingga perempat final Asian Club Championship 2000-2001. PSM Makassar sendiri saat itu memang diperkuat para pemain bintang seperti Hendro Kartiko, Kurniawan Dwi Yulianto, Miro Baldobinto, Carlos De Melo, Carlos Leonga, hingga Joseph Lewono dari Kamerun. Sayang, PSM saat itu tersingkir babak 8 besar dengan sistem grup. Saat itu PSM Makassar tergabung bersama Jubilo Iwata dari Jepang, Suwon Samsung Blue Wings dari Korea Selatan, dan Shandong Luneng Taishan dari China. Yang ketujuh, Persik Kediri. Persik Kediri yang menjadi klub Indonesia terakhir yang sanggup mengejutkan sepak bola Asia di era kompetisi yang sudah berganti nama menjadi Liga Champion Asia, tepatnya pada tahun 2007. Sejatinya Persik Kediri tergabung ke dalam grup neraka, yaitu Urawa Red Diamond dari Jepang, Sydney FC Australia, dan Shanghai Shenhua dari Cina. Meski pada akhirnya Persik Kediri gagal lolos di fase grup, tetapi mereka mampu mencatatkan rekor tak pernah kalah jika bertanding di kandang. Persik Kediri sanggup menahan imbang Urawa Red Diamond yang nantinya akan menjuarai serta bisa mengalahkan Sydney dan Shandong Luneng. Itulah ketujuh klub legendaris Indonesia yang sanggup berbicara banyak di Liga Champion Asia.